Aduh. Mati lampu, mati lampu, mati lampu. Mau buka Puasa mati lampu. tapi terang banget mati lampu ini, terang banget. Aduh, capek banget ya puasa tuh emang, tapi alhamdulillah bisa puasa full. Udah 2 hari ini puasa nikmat banget, alhamdulillah. Gue tuh yang ngedumel ya. Wah, aduh, aus banget bawahnya, aus lu. Puasa siang-siang aus, lapar. Cuman mau gimana, kudu puasa, tapi puasa kalau misalnya dulu Dosa apa enggak ya? Ini lampu nggak nyala-nyala, cuman terang banget belakang, gue heran. Ada suara ketawa mulai ketawa nih, gue lagi mikir ngomong apa nih. aduh. Assalamualaikum Kak Arya, Waalaikumsalam. kenapa sih kok marah-marah? Mati lampu, pakai seragam. Mati lampu nih Kak Beli nih nggak nggak nyala-nyala, mau buka puasa siap-siap pagi. Astagfirullahaladzim, Kak Arya nggak boleh gitu. Ini kan bulan puasa, harus menahan emosi loh. Tapi tenggorokan kering Kak Beli. Sabar ya. Tapi Kak Beli, Nih. ini lampu kan mati. Ini mati lampu. Ya, Mati lampu, kita berduaan doang nih. mati lampu, Enggak, mati. maksudnya. Iya. Kak Beli. Kelipet. Nih ya, maaf Wi. Langsung. Iya Kak Beli, maksudnya ini bulan puasa tapi Nah. cuaca panas kan bikin kita marah-marah, emosi, aus, bawaannya lapar. Tadi ngelihat orang pada makan di warteg biasa aja. Cuman kalau aku sih nggak tergoda ya, namanya Serius iman. nih? Cuman emang marah-marahnya. Tulisannya nggak kebaca. Nah, nasihatin Kak Brili. Marah-marah, Ya, aku jangan, bawaannya harus bersabar marah-marah. Kak, soalnya kita harus banyak bersyukur ya. Soalnya kita harus perhatikan lagi tuh teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang di Gaza juga seperti apa saat ini. Mereka aja berbuka puasa dengan seadanya ya kan. Nah, kita aja sebagai kaum muslimin dan muslimat juga harus patut mensyukurin apa yang adanya ya. Soalnya kakak ini ya, kalau misalnya di sana itu mereka itu pada ketakutan, takut was-wasin loh sama pihak-pihak dari yang namanya tentara Israel kan gawat kan kalau udah Wah, menyerang kita. Iya. Apa ini? Itu di Gaza pada kenapa sih Kak Brili? Ini taruh mana? Iya, itu kan pokoknya kita semua tahu dong itu dengan yang kejadian saat ini yang Iya. terjadi di Gaza ya kan Kak. Musiknya nggak ada nih. Pada diem berarti aja ya. Di Gaza tuh lagi pada kesian nih Kak Brili ya. Pastilah, mereka aja makannya seadanya kadang-kadang nggak makan sehari gitu kan Kak. Itu kan bikin kita miris sebagai kaum muslimin dan muslimat juga. Kita harus prihatin dong, makanya kita tuh dengan adanya puasa kita harus menjaga yang namanya daya itunya, hawa nafsunya kita, emosi juga semuanya. Berarti Seperti selama itu. ini aku kurang bersyukur gitu Kak Brili. Ya kalau bisa lebih bersyukur lagi, menikmatin lagi, syukuri apa yang ada. Kayak lagu udah masif loh, syukuri. Oh iya bener. Bener, Kurang kan? bersyukur Kak Brili. Padahal aku selama ini makan enak, mewah. Wow. Puasa kadang batal di tengah-tengah Astaga, zuhur. bener banget nih Kak Arya banget. Oh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Pak Pak Ustadz. Ustadz. Aduh, Silakan duduk. Mati lampu, bantu jangan lupa. Atas duduk. Silakan. Nah ini bawa kita bawa. Dia punya rumah ngapa jadi di bawah? nggak apa-apa, Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz, saya kesel banget. Kenapa sih emang nih? Marah-marah Pak Ustadz, lagi puasa marah-marah mulai nih, heran Saya banget. jujur Pak Ustadz, kalau nahan hawa nafsu, makan, minum, saya bisa Pak Ustadz. Iya. Ini mau puasa 30 hari, 40 hari saya jabanin, tapi untuk emosian saya nggak bisa Pak Ustadz. Waduh. Orang puasa nih ya, kan lemes. Harusnya tuh nggak usah emosi. Malah makin capek Pak Ustadz, malah makin Iya. capek kan? Bu negara. Nanti aus yang ada. Nah itu makanya saya aus Pak Ustadz. Tadi sih udah ganjel sih buat sampai maghrib, saya udah minum soda dikit. Cuman kan, maksudnya biar sampai maghrib Pak Ustadz nih biar kuat. Tanggung dikit lagi mau maghrib nih. Iya biar kuat Iya. makanya Pak Ustadz. Itu makanya capek marah-marah kesel, mana mati lampu tadi Pak Ustadz. Kalau boleh tahu kapan ganjelnya tadi tuh? Ganjelnya kapan? Saya sih ayam apa? Ayam gulai. Kenapa emang mati lampu? Belum berisik. Udah, cuman emang mati lampu, makanya saya udah tahu puasa siang-siang gerah, ditambah mati lampu, saya kan jadi nggak bisa nunjuk-nunjuk aja kemarin itu. Orang lagi marah-marah tunjuk. Itu. Padahal saya tinggal kan- tidur doang, padahal mah. Kalau ntar buka, nunggu buka. Betul, kalau tidur harus pakai AC sentral. Waduh. Waduh. Ini kayaknya hidupnya udah kebiasaan enak ya. Oh, saya enak terus Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya denger temennya udah ngingetin tuh, inget saudara kita di Gaza katanya. Nah itu yang saya bikin ini Pak Ustadz. Emang bener Pak Ustadz ya di Gaza? Gimana tuh? Wah, masa nggak tahu Pak Ustadz? Parah. harusnya gue yang tahu, dia nggak tahu. Coba nih, kayak gimana Pak Ustadz?
Kan biasa kalau lagi main TikTok atau Instagram, scroll tuh muncul tuh Iya, kabar-kabar saudara kita. Iya, benar, Pak Masya Allah. Jangankan AC, kipas saya nggak ada di sana. Masa kipas, masa Nah bener itu dia. Makanya kita nih yang Masya Allah sekarang dalam keadaan aman di Indonesia, nggak ada perang. Mau nyari makan tinggal ke depan, beli gorengan ada. Bersyukur, bro. Bersyukur apa coba? Makanya kata Allah, "Fadzkuruni azkurkum washkuri wala takfurun." Ingatlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku. Gitu. Jangan kau kufur kepadaku, kata Allah. Situlah kita sebagai Muslim yang sudah Allah berikan nikmat sehat, nikmat aman, harusnya kita bersyukur. Yang ngeluh bolehlah, kadang manusiawi memang kadang keadaan iman kita lemah, tapi jangan terus-terusan kita ngeluh. Ngelihat saudara-saudara kita di media sosial, ya di Gaza, kabar di Gaza itu seharusnya membuat kita tuh semakin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan ini. Gitu. Saya berarti kurang bersyukur banget Pak Ustadz ya. Saya rada nyesel marah-marah, cuman kayaknya saya turun Pak Ustadz marah-marah dari tak habis Si orang marah-marah. Iya. Dengar-dengar kalau marah-marah batal ya Pak Ustadz? Marah-marah ya. Marah-marah sebetulnya tidak membatalkan puasa. Tuh aman. Tapi Tapi Ya. belum kelar. seharusnya orang yang berpuasa itu kan menahan emosi. Jadi orang berpuasa itu setidaknya dia harus meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Karena tingkatan orang berpuasa itu berbeda-beda dari yang awam, yang sedang sampai yang mahir. Nah, biasa orang-orang yang dia kan sayang kita hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja tapi nggak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di antara kita selain menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, ya seharusnya kita juga tidak marah-marah seperti itu. Walaupun tidak membatalkan. Intinya berarti marah-marah nggak batal, cuman mungkin pahalanya berkurang. Ya, kali, Pak. pahalanya berkurang. Kan sayang, ente udah puasa dari subuh. Tadi subuh udah sahur belum nih? Alhamdulillah sih tahu. Saya namanya puasa, saya mah apa sih? Namanya puasa, saya mah nggak bisa namanya. Saya orang paling parah Pak Ustadz, lihat ada teman-teman saya, betul saya paling parah Pak Ustadz. Nah, kalau marahnya kayak gini boleh. Nah, iya kan? Iya. Oh, Itu iya. namanya nahi mungkar, mencegah. Mencegah. Jadi ada teman, wah kok siang-siang malah buka di bulan puasa. Nah, itu malah Itu boleh tadi ingetin. Pak Ustadz. Ada ya tadi? Katanya Ada. dia saya dipanggil, kita makan ayam gua yuk. Saya marah banget. Ini bulan puasa. Kamu jangan main-main dengan agama. Saya bilang begitu Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya capek ngetin begitu-gitu Pak Ustadz. Boleh nasihatin, tapi jangan kayak gitu, kasihan temennya. Nanti dia besok-besok kan Kena mental. trauma, kena mental juga. Akhirnya saya ikut Pak Ustadz. Awalnya marahin nih, jadi ikut-ikutan jadi. Makanya ayamnya dua kan saya bilang. Kalau kayak gini gimana nih Pak Ustadz? Kayak gini nih Pak Ustadz. Gimana nih? Kalau menasin temennya yang buka batal di siang hari itu nasihatin baik-baik lah, biar dia besoknya puasa. Kalau kayak gitu lagi yang ada dia makin kesel. Besok-besok gua batal lagi nih, biar dia kesel. Besok saya berarti ngingetinnya pelan-pelan Pak Ustadz ya. Baik-baik lah pelan-pelan. Benar-benar saya salah. Berarti saya harus kurangin emosi saya ya. Heeh. Jadi bingung nih Pak. Sebenarnya namanya Ferdinand bukan Ferry. Saya ada teman saya nih Pak. Dia tadi saya omelin Pak Ustadz. Batal-batal saya panggil, saya telepon nih orang ini Pak Ustadz nih. Biar langsung diomelin Pak Ustadz aja. Oh, gue jemput aja deh, gue jemput deh. Ya, gue jemput aja. sembarangan ini. Itu bukan sembarangan, dia di mana-mana. Halo, assalamualaikum. Iya, bisa datang nggak ke sini? Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz mau ngobrol. Ya, datang sekarang ya. Kurang, ya udah gue gisin saldo ini untuk ojek online. 500.000 cukup. Ya udah buat naik ojek online 500.000 saya izin ya. Udah Ustadz saya datang tuh saya. Langsung dipanggil nih. Langsung Orangnya. panggil orangnya, biar aja. Dia mau diapain nih datang nanti? Ini mau harus diinjek lehernya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kan, no. Wah. Langsung duduk atas. Langsung duduk atas langsung. Ini bisa ngobrol dulu. Ngapain kata saya? Jangan gue kasih tau. Ini Pak Ustadz, tadi yang saya tegur, saya udah bilang, kamu jangan main-main sama puasa cuma setahun sekali kan Pak Ustadz ya? Ini si omelin masuknya, ini kita sebagai jiwa masih seger badan kita Pak Ustadz ya? Ngapain sih kita batal siang-siang? Kan bener Pak Ustadz, kan bisa batal dari pagi. Nah ini, tegur Pak Kenapa Ustadz. sih yang bukannya gitu? Yang udah kuat tuh gimana Pak Ustadz? Jadi dalam uzur orang tidak berpuasa itu ada beberapa syarat. Ya, pertama orang yang sudah tua,
ente masih seger. Gitu. Masih seger kan? Masih. Masih. Masih, alhamdulillah Pak Ustadz. Cuma Orang yang sakit dalam kedokteran dia datang ke dokter menyarankan untuk tidak berpuasa dulu karena khawatir mengganggu kesehatannya. Ini ada uzur, tapi dia tetap harus ganti di hari berikutnya di luar Ramadan. Tapi kalau orang yang dia kuat, dia sehat, sengaja nggak puasa, nah ini yang masalah. Nah, ini benar. Itu. kalau misalnya kan maksudnya aus banget nih Pak Ustadz. Mohon maaf, Pak. Siang-siang aus banget atau lapar gitu. Maksudnya kata dia sih Pak Ustadz, cuma tadi waktu itu dia bilang katanya Allah tuh nggak akan membiarkan umatnya tuh kelaparan atau kehausan. Mungkin katanya nggak diapa-apa katanya Pak Ustadz. Maksudnya itu bener nggak sih Pak Ustadz? Beda tempatnya. Ini kan Ramadan, ini kan puasa yang wajib. Masalah apalagi masih muda, sehat, umur apa ya, segar bugar aktivitas. Ya ini nggak ada uzur dalam syariat. Walaupun memang betul-betul nggak kuat, yang dapat uzur syariat itu orang yang pergi safar, dia lagi di perjalanan jauh, haus itu mungkin halang wajar, tapi itu pun dia harus ganti di kemudian hari. Tetap diganti. Tetap Pak. diganti. Harus ganti. Jadi kalau apalagi ente sengaja nggak diganti, waduh, ini yang berdosa. Tapi kasusnya kalau kita lupa, katanya nggak apa-apa Pak Ustadz. Kalau kita lupa nih, misalnya minum. Nah, lupa itu hadiah dari Allah. Hadiah. Nah, saya sering lupa orangnya Pak Ustadz. Kalau saya lupa nih, agak khawatir. Lupanya kebablasan, Oh, Pak Ustaz. Jadi kalau khawatir kalau seringan lupa nih malah curiga jadinya. Iya, saya juga saya mau perbaiki deh. Kamu ngomong apa lu? Tapi Pak Ustadz, Ya. maaf nih saya mau Ya. nanya kan misalnya saya sahur nih. Iya. Sahur makan terus saya tuh nggak gosok gigi. Nah, jadi masih bau makanan gitu di mulut, lupa. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Gosok gigi itu nggak membatalkan puasa. Misal paginya ente gosok gigi dulu, Oh, enggak batal. enggak batal. Kecuali ente telan itu odol-odolnya, baru batal. Cuma katanya maaf Pak Ustadz. Itu. Karena syarat berpuasa itu berakal, bener Ustaz. Wah, aman lu nggak bisa puasa. Enggak berakal soalnya. Gue masih berakal. Masih punya akal. Oh, Masih berapa kan? Masih berakal. Gila, berarti masih bisa diajak ngobrol. Benar. Iya lah. kalau ada kayak orang hilang di gunung pas begini. Iya, kacau. Gitu. Nah, ini Pak Ustadz yang saya masih bingung nih. Sebenarnya kan kayak kita awal puasa bingung nih. Kayak kemarin tuh mau hari Senin apa Selasa, katanya kalau Muhammadiyah di hari duluan, NU belakangan. Itu sebenarnya apa perbedaan sih Pak Ustadz kayak bingung? Ini setiap tahun kali Iya, kita bener. mau puasa dibikin bingung, puasa duluan apa enggak. Mau lebaran juga bingung, lu udah lebaran apa belum. Iya. Nah kita kan yang orang awam jadi mau ngikutin siapa nih bener? NU apa Muhammadiyah? Nah, tapi sisi lain kadang kita sendiri juga bingung nih. Sebenarnya gue NU apa Muhammadiyah ya? Nah, coba kalau gue tanya balik tuh, NU apa Muhammadiyah? NU. Emang saya Golkar dah. Nggak tahu. Iya, tapi di sini pembahasan kita terkait kenapa selalu terjadi perbedaan pendapat. Nah, sebenarnya NU dan Muhammadiyah keduanya mempunyai metode masing-masing dalam menentukan satu Ramadan ataupun satu Syawal. Contoh Muhammadiyah sendiri mereka punya metode hisab. Punya metode hisab, sedangkan NU punya metode dengan melihat hilal dengan ruqyah. Dan inilah juga digunakan oleh pemerintah kita. Seperti itu. Nah, tahu gak bedanya hisab sama ruqyah? Cara melihat hilal? Ah, kalau ruqyah bisa didoain yang setannya keluar. Itu ruqyah. Oh, beda. Ruqyah itu ruqyah. Oh, beda. Oh, ruqyah itu beda. Jadi kalau metode hisab itu gampangnya biar kita mudah paham itu nggak perlu melihat hilal tidak ada minimal derajat. Jadi walaupun belum terlihat nampak jelas hilal tersebut maka sudah langsung dipastikan itu satu Ramadan. Ini pendapat metode yang hisab. Tapi yang ruqyah dia harus minimal 2 derajat hilal nampak. Di bawah itu belum ditentukan itu satu Ramadan. Nah, jadi mana yang benar? Kedua-duanya punya dalil masing-masing dari Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Jadi walaupun NU punya pendapat sendiri, Muhammadiyah punya pendapat sendiri, itu tidak menjadikan kita tuh berpecah belah. Kita kan satu negara, sama-sama Ustaz. Muslim. Benar. Masa dalam hal ini aja kita jadi berpecah belah? Setuju, Pak. Gitu. Cuman hukumnya Pak Ustadz, misalnya saya mau ngikut, ini puasanya yang belakangan tapi yang lebaran duluan, itu nggak apa-apa kan? Nah, Pak Ustadz? ini yang jadi masalah. Ah, bermasalah. Dia- Kalau bisa Pak Ustadz. Ikut kalau gitu puasanya belakangan deh, lebaran duluan. Iya, Itu kan jadinya nggak 29 puasanya, 29 atau 30. Karena kan yang dalam hadis sendiri yang dalam mafhum hadis 29 atau sampai 30 berpuasa.
Kalau nantinya puasanya belakangan, lebarannya duluan itu bisa jadi 28, berarti kurang satu. Iya, kurang satu. Iya. Kalau duluan tuh duluan mana sih Pak Ustadz? Muhammadiyah sama NU gitu. Sebenarnya hampir sama. Beda 1 hari aja kan. Muhammadiyah duluan. Berarti dia lebarannya duluan. NU belakangan berarti lebarannya belakangan. Nah, tapi kebanyakan ulama kita di NKRI ini lebih mengambil pendapat yang ikuti pemerintah. Jadi kan biar dapat suasananya gitu kan Ramadan. Jadi bareng-bareng Ramadannya, bareng-bareng juga lebarannya seperti itu. Itu perbedaannya masih maksudnya kenapa ada NU, kenapa ada Muhammadiyah gitu maksudnya? Kenapa dipisah gitu loh maksudnya? Mungkin bahkan lebih banyak lagi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain lagi. Mungkin pernah denger ya? LDII itu nggak Pak? Ya, Nah, ada dekat lagi. rumah saya ada tuh Pak Ya. Ustadz LDII. Tapi awal-awalan terkait LDI, kita kan pembahasan di sini terkait NU dan Muhammadiyah. Keduanya sama-sama Islam, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaannya di mana? Yaitu masalah fikih aja. Gitu. Masalah fikih, masalah yang tidak harus diperdebatkan terlalu berlebihan. Kayak antara orang kunut atau dia kunut, itu sudah hal yang biasa masalah fikih seperti itu. Pak Ustadz, mohon maaf dipotong. Iya. Ini kita ngobrol pasti saya yakin dia nggak ngerti nih Pak Ustadz. Saya yakin banget dia nggak ngerti. Nih, mau gua ajarin nggak? Nanya ke Pak Ustadz sini. Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya mau nanya. Kalau ada utang puasa, tanya dulu nggak apa-apa kalau ada utang puasa. kalau ada utang Ya. puasa, Itu dibayarnya. dibayar ya. Bisa QR nggak? Tanya. Jalan QR. Makanya biar ada pertanyaan. QR begini dong, ini Iya, QR gini. biar ada pertanyaan. Sebenarnya enak mah nih ya. Islam agama yang damai. Tadi nggak boleh nih kalau gini ya Pak Ustadz. Dia selalu ngajak nggak apa-apa, ngajak nggak apa-apa lu nggak nggak boleh. maksudnya Banyak nggak larangannya. nggak maksudnya nggak boleh mengkotak-kotakan masalah agama nggak sih maksudnya nggak boleh kayak oh agama ini loh yang paling benar agama ini Ya. loh yang paling benar Kalau dakwah boleh, Dakwah boleh. dakwah boleh, Saya tapi dakwah, Pak Ustadz. maksa untuk harus login ke Muslim itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Maksudnya apalagi kan orang yang tidak berakal gitu. Maksudnya kan orang tidak berakal tuh maksudnya nggak boleh. Ya udah gitu maksudnya ngejerumusin, ayo ikut agama gua misalnya. Sebenarnya bukan dalam menjerumusi kasarnya. sih, karena kan setiap orang beragama tentunya mereka meyakini agama mereka yang paling benar. Seperti itu. Ya sebagai Muslim merasa ya agama yang paling benar, karena kan dalam Al-Quran sendiri indad dinna indallahi Islam. Sungguhnya agama yang dari Allah adalah Islam. Nah, adapun kita sebagai Muslim harus bertoleransi dan saling menghormati. Maksa dia untuk login juga tidak boleh, karena Allah. Tapi kan sih nggak cancel lah, Mak ini agama saya ini nyaman. Kecuali saya gini, Mak lihat tangannya, fokus. Tidak Hipnotis. agama itu hipnotis nggak boleh. Lihat nggak ada Pak Ustadz, beda. saya mau nanya mungkin, tapi ini mungkin di luar konteks gitu ya. Kemarin tuh ada berita yang di hari Nyepi itu berbarengan dengan hari Taraweh Muhammadiyah. Iya. Di Bali itu maksudnya dilarang Aktivitas. Iya, Aktivitas. ada pakai sound Ya, gitulah. ya. Nah, maksudnya ini gimana nih Pak Ustadz nanggepinnya entah tentang toleransi kah apa maksudnya? Ya udah kita kan ini juga saham doang gitu loh. Selama umat beragama. Iya, benar. Saya pribadi kan nggak tahu secara langsung ya di sana sendiri orang Muslimnya apakah melakukan di rumah mereka masing-masing atau di luar. Jadi untuk ini kan saya perlu melihat secara langsung. Jadi nggak berani juga saya langsung mengatakan hal yang Pak tidak. Ustadz di sini nggak di Bali. Tidak baik. Lo jangan sembarangan lo Seperti nyuruh itu. Pak Ustadz lo. Iya. Nih, Pak Ustadz. Ini kreatifnya nanya Pak Ustadz. Ini kalau puasa ikut NU tapi terawihnya ikut Muhammadiyah boleh Pak Ustadz? Emang boleh? Pak Kalau Ustadz? puasa ikut NU, terawihnya ikut Muhammadiyah. ya. Ini kalau mohon maaf coba tadi puasanya Ikut NU. Puasa ikut NU. Kan terawih sama aja Pak Ustadz ya? Ini Pak Ustadz bingung. puasanya ikut NU. Mungkin lebarannya kali. Taraweh Gimana nih? ada taraweh Ada sebelumnya bedanya. nanya dulu Tarawih taraweh dulu, belum? baru puasa besoknya. Mungkin Yari maksudnya gini, kita ikut, terus saya jadi bingung ya, ke tarawih dulu atau puasa dulu? Mungkin ikut puasa tapi tarawihnya yang Muhammadiyah kan beda kan rakaatnya. Emang Ini maksud, ini jam rakaat. Mungkin bukan yang Rakaat tarawih. batal nggak? Nih mau gimana? puasa kemarin kan ada yang NU duluan, nah terus kita juga ikut terawih juga, tapi ikutnya terawih di Muhammadiyah, nggak di NU. Oh, Saya masih belum religion. Oh, Iya. misalnya ya saya paham. Ya maksudnya, jadi mungkin lihat mayoritas ya. Kalau di situ kebanyakan, kan Muhammadiyah tuh tarawih duluan. Kayak kemarin berarti
mereka taraweh di hari Senin. Iya. ya kan. Nah, sedangkan tapi Selasa sih mereka udah puasa belum ya? Udah puasa semuanya, semua. Puasa? Iya, udah NU puasa. udah puasa. Oh, bahkan Minggu salah. Oh, Oh iya, itu udah. Minggu Malam mau Seninnya. malam Senin. Nah, kita Senin belum puasa. Iya. Tapi boleh kan nih yang NU tarawehnya ikut duluan. Puasanya Belakangan. besok. Selasa. Ya, ini sih pendapat masing-masing ya. Kalau saya pribadi lebih baik ikut semuanya. Jadi puasanya NU ya tarawih gue juga NU. Biar Seperti sekalian. itu gitu biar maksudnya. sekalian. Ini pendapat saya pribadi seperti itu. Bagusnya begitu tuh. Jadi nanti bingung kan karena dia ikut tarawih duluan, khawatirnya dia merasa kayaknya kemarin udah puasa deh. Akhirnya yang harusnya dia belum selesai puasanya, dia malah udah lebaran duluan. Iya. Jadi Ini mungkin Mak bingung nih, diem aja. Mak mau ada pertanyaan nggak Pak Ustadz? Siapa yang coba nanya Pak. Nyimak dulu. Oh, nyimak dulu, ya, Tapi barangkali ada aku juga baru tahu, saya juga baru tahu Apa Pak tuh? Ustadz kayak di musim itu ada 2 ya. Apa sih 2? Berapa? Apa yang ada sebenarnya ada banyak. Mak. sebenarnya ada banyak. Oh. Ya, baru tahu. Baru tahu. Ya intinya sih walaupun terkait ada NU ada yang lain-lainnya, ini kalau udah masalah perbedaan akidah ini tidak bisa ditoleransi. Nah, walaupun kalau masalah bab fikih, bab yang memang hal yang itu terjadi kan mazhab, tau mazhab nggak mazhab? Mazhab tahu mazhab. Ada berapa mazhab? Ada berapa mazhab lu? Yang waktu itu kita bahas. 5 ya? Ada 4 ya? Wah. Ada 4. Ada yang mengatakan 4, ada yang 5. Nah, ini imam-imam besar, para ulama, mereka sendiri beda-beda dalam tata cara fikihnya, cara sholatnya juga berbeda. Apakah salah satu dari mereka ada yang sesat? Tidak. Ini masalah fikih. Yang Ghazali itu. Itu Banyak dia, tuh. ada Imam Ghazali, yang lainnya. Ada Imam Hanafi berbeda, ada Imam Hambali. Beda pandangan apa? Iya, beda pandangan fikih. Tapi keempat imam mazhab ini mereka katakan apabila pendapatku ini bertentangan dengan hadis yang sahih, hadis apa? Hadis yang memang dari Rasulullah SAW. Kalau bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka kata mereka buanglah perkataanku. Jadi kita harus mengedepankan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, Pak Ustadz. Sabar ini resah. Iya, mau ada pressure. Oh, pressure nih. Buru-buru amat nggak buru. Flash apaan? Flash apaan? Minyak. Pressure dong, produk bening skincare. Oh, Dibanding kayak nyiapin takjil kali ya, nyiapin takjil. Iya. Boleh. Bener, enak tuh Kak Billy. Iya, Tahunya banyakin. Siap. Kasih Kak Billy. Nah, itu aku Nah, puasa. gimana tuh? Kalau kita puasa, fokus sampai godain cewek. Puasa godain cewek. Nih, dia godain saya mulu pas nih orang nih. Gini ya, Saya juga kopi dulu. Kadang nih kita nih mentang-mentang lagi puasa, kayak lagi puasa gini nggak boleh, lagi ini nggak boleh. Lagi ngeliat cewek lagi puasa nggak boleh. Terus apa lagi tuh? Ngatain orang lagi puasa nggak boleh. Sebenarnya di luar itu juga nggak boleh. Oh iya benar. Jangan mentang-mentang puasa berasa ini nggak boleh. Sebenarnya di luar itu juga banyak yang nggak boleh. Gitu. Tapi kenapa lebih menekankan di saat puasa? Karena kan kita lagi puasa nih. Puasa ini kan ibadah kita kepada Allah. Benar. Sayang. Ente udah capek-capek Pak, udah sahur tadi kan? Pagi. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Sahur. Sahurnya 2 kali, Pak. Pas habis zuhur sahur. Iya, 2 kali. Gue heran bingung. Udah. Kita klarifikasi aja Iya, nih Pak Ustadz. iya. Misalnya kayak tadi nih dia Haus, Pak, atau lapar banget. Nah, bisa nggak ada nggak sih Pak Ustadz hukumnya itu puasa setengah hari deh sampai jam 12 tuh? Hukumnya ada nggak tuh Pak Ustadz? Sebenarnya yang kita suka ketemu kita lihat tuh ya bocah-bocah ya, anak SD mungkin yang baru belajar puasa setengah hari. Sebenarnya emang nggak ada puasa setengah hari itu. Ini lebih mentarbiah anak-anak kecil ini sehingga pas dia nanti waktu udah balik, tau balik kan? Tahu. Ya, waktu udah balik mereka diwajibkan sudah berpuasa, artinya sudah terbiasa waktu kecil itu. Jadi ya makanya aneh nih kalau udah gede nggak puasa batal dengan sengaja. Itu dia. Saya juga ada pertanyaan, Pak Ustadz misalnya gimana? Nih, saya mah nggak mau nyindir orang, nyindir diri saya sendiri aja. Pas misalnya saya lagi ngerasa haus sama lapar, tapi saya alokasiin saya dengan berzikir Pak Ustadz. Masya Saya Allah. berzikir, Luar biasa. berdoa, kadang yasinan itu hukumnya apa sih Pak Ustadz? Saya mau nggak mau nyindir orang, diri saya sendiri aja. Tapi bakal ada timpalan orang suka berbohong kan? Orang yang suka berbohong bakal karmanya instan nggak sih Pak Ustadz? Orang itu berbuat baik loh. Emang nggak boleh? Misalnya kita udah rasa haus, lapar, saya berzikir, nggak salah kan Pak Ustadz? Zikir, Kan berzikir. berzikir habis haus.
Tapi jadi saya haus, aduh, daripada saya minum, daripada saya batalin, saya mengalihkannya dengan berzikir. Bener, Pak Ustaz. Itu luar biasa lah. Alhamdulillah, Masya Allah itu. Masya Jadi dia karena tadinya haus, dialihkan dengan ibadah, makanya pahalanya berkali lipat. Bener, Pak Ustaz. Seperti itu. Jadi makanya kalau lagi buka IG jangan ngeliatin makanan mulu lah. Oh, saya anti. Awas, ya. Apa yang lain apaan yang lain? Nggak ada. Nah, ini biar semua orang tuh tahu. Kebetulan kan si Arya ini kan mualaf, Pak Ustaz. Jadi biar semua orang Ini bercanda masih sih? beneran. Oh, beneran. Agak nggak ada ya Islam dan lahir. Bola-bola tadi. Apa sih Pak Ustaz yang bisa membatalkan puasa, yang bisa membuat makruh puasa, itu apa aja sih Pak Ustaz? Maksudnya biar kita semua tuh tahu, biar bisa jaga-jaga gitu Pak Ustaz. Membatalkan puasa tentunya kita udah tahu bersama ya, makan dan minum sengaja itu pasti batalin puasa. Pasti. Itu pasti batalin puasa. Kemudian yang bisa menjadikan batal puasa termasuk istinsyak. Apa itu? Tahu istinsyak? Betul. Jadi kan kalau kita wudhu ini kita masukkan air dalam hidung. Nah, memang disunahkan untuk lebih keras, artinya masukkan air ke dalam hidung dan dibuang lagi. Nah, tapi di saat berpuasa itu jangan terlalu dikhawatirkan apa? Masuk ke dalam mulut seperti itu. Nah, adapun yang makruh ini banyak ya yang makruh seperti ya tadi bisa mencium aroma makanan yang terlalu berlebihan, menyengat seperti itu. Oh, itu makruh Pak Ustaz. Ya, terus Makruh itu berarti artinya nggak batal kan Pak Ustaz? nggak batal, dia hal yang dibenci, kemudian mengurangi puasa. Termasuk ngeliat cewek mulu lagi puasa, makruh juga. Udah makruh dosa nih. Buatan cewek-cewek di kantor ini selama saya puasa, cabut keluar. Saya kalau mengurangi pahala puasa saya. Jangan terlalu Oh, nggak boleh. ya. Jangan ya. Bukan Masuk lagi. maksudnya ya memang kan di lingkungan ini ada perempuan. Artinya bisa lah bedain yang namanya mandang ngobrol sengaja memang ngobrol interaksi biasa. Tapi kan ada yang mandang beda nih niatnya. Dia ngobrol, matanya, wih. Mana? Nggak tahu kan mata kemana? Ngobrol, pala mah nggak ada matanya ke bawah. Saya nggak ngerti. Nah, ini yang tadinya. Nggak ngerti juga. Kalau misalnya gosok gigi atau Tarik kuping. kuping Itu nggak apa-apa. Tidak membatalkan. Nggak boleh kalau gosok gigi pakai kuah rendang. Nah ini dia. Kalau misalnya lagi berenang kecemplung gitu, saat kok minum gitu, itu gimana? Minum ya jelas. Jelas. Kan air ketelan tuh. Nih, dia tadi Tapi berenang sendiri itu nggak membatalkan. Itu boleh. berenang. Iya. Tapi Pak Ustaz kentut Tapi di mantap. dalam air itu batal kan? Enggak serius, ini serius. Belepek. Ini masih perdebatan. Saya perdebatan. Jujur Pak Ustaz, jujur. Saya debat sama dia. Saya bilang batal. Karena kalau kentut kan dia suka ngisep lagi. Tapi kan maksudnya secara ketidaksengajaan kan Iya. gimana tuh Pak Ustaz? Maksudnya perdebatan bodoh kayak gini. Dalam pendapat sendiri kan berenang itu tidak membatalkan puasa. Adapun kentut di dalam kalau berenang ini walau alam apakah membatalkan atau tidak. Ini perbedaan pendapat antara membatalkan atau tidak. Boleh tergantung Pak Ustaz aja. Kalau pantat ngisep air dia batal. Kalau yang enggak batal Pak Ustaz. Tergantung kan memasukkan sesuatu yang bukan dari tubuh kita batal Pak Ustaz. Ya, Nah, itu. Itu kaidah fikih seperti itu. Oh. Ngerti ya? Yes, Luar biasa. Pak Ustaz, saya dulu mondok Pak Ustaz. Oh. Saya 3 tahun. Dikunciin. Nah, kalau misalnya hikmah dan keistimewaan puasa itu apa sih Pak Ustaz buat orang yang beragama muslim? Masya Allah. Ya. Hikmah artinya keutamaan ya. Keutamaan ini itu sudah jelas sekali di ayat yang sangat terkenal pada bulan Ramadan. Gimana ayatnya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dulu Pak Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya terjemahin. Artinya nih ya. Saya takut salah Pak Ustaz Iya. aja. Jadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang-orang beriman saja. Katanya orang-orang muslim, ya. Kutiba alaikumusyaum diwajibkan ke atas kalian tuh berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Untuk apa berpuasa? La'allakum tattaqun. Apa tattaqun? Itu bertakwa. Kalau muslim udah bertakwa, itu hakikat orang yang bertakwa itu godaan seperti apapun, ditawarin makanan, digodain apa juga itu kuat. Karena keyakinan dia, iman dia kepada Allah tuh sangat berpegang teguh. Inilah orang bertakwa. Makanya aneh nih, ada orang berpuasa tapi kok masih aja buat maksiat. Nah, itu yang jadi pertanyaan nih, Apa yang mau gua niatnya nih betul apa enggak? benar, Gitu. Jadi ya kasihan lah. Jadi dia udah capek-capek
menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Tapi kan hawa nafsu itu kan manusiawi juga Pak Ustadz. Iya, manusiawi. Justru karena Ramadan ini dia ditundukkan. Makanya itu disuruh berpuasa menundukkan hawa nafsu. Seperti itu. Nah, hukumnya berpuasa tanpa menjalankan sholat 5 waktu, Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz. Itu gimana, Pak Lagi Ustadz? nanya diri sendiri. Sebenarnya ya. Maksudnya buat semua, Pak Ustadz. Ini di luar Ramadan aja nggak boleh. Wajib. Apalagi di Ramadan. Karena sholat 5 waktu ini hukumnya apa? Wajib. Wajib. Bahkan ada dalam hadis orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu apa? Kata Rasulullah SAW, maka dia faqad kafar. Dia dalam keadaan kafir. Artinya keluar dalam Islam. Ngeri kan? Bener. Karena wajib 5 waktu ini seperti itulah. Jadi ya kita perlulah untuk saling menyemangatkan satu sama lain. Ya kan alhamdulillah nih kayak teman-teman yang tadi saling mengingatkan tuh. Iya, saya Kata aja ingat nggak terima tuh kalau ada orang yang buka puasa di siang Nggak hari. terima Dia gitu katanya. kalau nggak dibagi, Pak Ustadz nggak terima kalau nggak dibagi ayamnya. Oh. Gitu. Berarti cuma-cuma dong Pak Ustadz puasanya kalau kayak gitu. Gimana maksudnya? Maksudnya misalnya nggak menjalankan ibadah puasa, ya berarti Puasa. menjalankan sholat 5 waktu. Oh, dia puasa tapi nggak sholat 5 waktu. Iya, cuma-cuma gitu. Maksudnya Ya iya. Yes. Jadi kenapa tadi tujuan berpuasa itu kan buat bertakwa. Kok bisa dia puasa tapi nggak sholat 5 waktu? Berarti dia nggak nambah ketakwaan puasanya. Tapi kalau tarawih hitungannya wajib apa sunnah Pak Ustadz? Tarawih ini sudah masuk ke sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya sangat diharuskan. Jadi puasa ya pasti ada tarawih. Iya. Kayak gitu. Jadi kok bisa dong tak puasa tapi nggak tarawih malamnya. Kita kan udah 11 bulan ini nggak bangun sholat malam, nggak tahajud. Jadi kenapa ada Ramadan itu? Biar kita ditarbiyah, dididik sama Allah secara nggak langsung gitu loh. Nih ente nih hari-hari 11 bulan nggak pernah bangun tahajud, nggak pernah sholat witir. Nah ini ada tarawih nih, sholat malam dah tuh, witir dah tuh. Bener. Gitu. Alhamdulillah sih Pak Ustadz udah 2 hari ini tarawih lagi. Nah, kalau misalnya nih Pak Ustadz, nih konsepnya misalnya kita mau sholat tarawih tuh Pak Ustadz, tapi kita terbentrok sama kita tuh kerja gitu Pak Ustadz. Oh, ada uzur karena kerjaan. Iya, gitu. Oke. Sebenarnya kalau ada kerjaan sih memang ada uzur syar'i di situ. Tapi bagi orang yang tentunya harusnya tuh dia merasa sedih gitu. Ya Allah, ini karena lagi sibuk kerjaan akhirnya nggak sholat tarawih nih malam ini. Saya banget. Nah, akhirnya dia ganti tuh setelah pulang kerja, boleh aja sholat di rumah. Itu. Dia boleh sholat di rumah, dirikan sholat tarawih, dia witir di rumah. Kalau memang dia betul-betul orang yang menjaga nih tarawihnya, seperti itu. Ya, alhamdulillah kan ini kayak temennya jaga nih katanya. Jaga banget. jaga Pak. banget ini. Saya kalau sholat sampai nangis Pak Ustadz. Bukan karena aku tuh keinjak Pak Ustadz. Kepepet sama orang, injek-injek orang. Iya, Pak Ustadz. Berarti kayak gitu penting terawih tadi kita terawih ah. Iya, Pak Gua Ustadz. enggak Kadang suka. soalnya saya suka misalnya kayak sholat 5 waktu pun terbentrok sama kerjaan. Jadi kan misalnya itu kan memang sholat kan harus diwajibkan kan. Tapi saya selalu meminta kepada Tuhan, kepada Allah, kalau misalnya saya kan dikasih kerjaan yang baik, dikasih rezeki yang baik. Nah maksudnya udah dikasih kerjaan nih, misalnya kerjaannya numpuk, jadi sholat juga berantakan juga. Jadi bingung tuh Pak Ustadz, milih yang mana, kayak gitu kadang Pak Ustadz. Kalau saya pribadi sih saya lebih milih sholat Pak Ustadz. Karena kerjaan tuh dunia aja Pak Ustadz. Kalau sholat kan akhir, ya Allah malu banget ngomong gini. Dia semoga berharap betul ya sebenarnya. Iya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Kadang Iya. ngeri Pak Ustadz. Itu begitu loh. Kamu kerja bro, ini ya terus-terusan. Kan ada waktu jeda-jeda itu. Nah, ini harusnya tertampar. Enggak maksud Ciri-ciri waktu lah. Iya. Artinya ada lah waktu atau gantian walaupun nggak bisa sholat berjamaah di masjid, ya bergiliran gantian. Nanti siapa yang sholat, siapa yang kerja. Saling backup aja. Artinya kita hidup di dunia ini sebentar lah. Apa sih mau dibawa? Nah, benar. Artinya itu. Gitu. Nggak ada yang dibawa. Karena ada kehidupan akhirat. Benar, itu Jadi kekal. jangan kita berpikir seakan-akan kita hidup selamanya di dunia ini. Mungkin sering dengar kan dunia gimana? Ada lagu yang itu ya? Yang dunia ini. Siapa ya? Saya lupa namanya itu. Artinya dunia sementara akhirat selama. Oh iya. Artinya inilah kita lebih balance. Islam tidak melarang kita untuk bekerja keras, jadi orang kaya, enggak melarang sama sekali. Bahkan kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah apa yang bermanfaat buat kalian.
Jadi sungguh-sungguh bersemangat dapat kerjaan, alhamdulillah kita syukuri. Nah, tapi diiringi karena Allah udah kasih kita rezeki kerjaan yang enak, gaji yang gede, di luar sana masih banyak orang yang Masya Allah harus jualan dari pagi sampai malam cuma dapat berapa. Tapi dia masih nggak lupa tuh sholat. Wah, malu saya Pak Ustadz. Gitu. Makanya saya selalu ngingetin di Ustadz, kenapa? Saya pengen di akhirat saya bersama teman-teman saya Pak Ustadz. Biar ntar di surga kita ketemu, makanya saya ngingetin, Fer, sholat. Kayak gitu biar Nah, saya Ustaz, kalau misalnya hukumnya ini Ustaz, lu serius dianggap dia kebanyakan bohong. Kita puasa, tapi ada niat lain tuh di dalam puasa itu. Hukumnya gimana? Niat puasa dan niat lain. Misalnya teman saya ada, Ya. gue mau puasa sekalian gue mau menguruskan badan. Oh, sekalian diet. Iya, itu hukumnya apa tuh Pak Ustaz? Teman saya tuh Pak Ustaz. Lu Ini boleh-boleh aja. Itu bonus dari puasa sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi niat awal niat karena puasa. Nah, bonusnya berat badannya turun. Oh, Itu. berarti maksudnya ya udah masih diterima kan? Iya, masih gitu, Pak diterima, Ustaz? masih diterima. Jadi ya ibaratnya sekalian lah biar dapat pahala, dapat kursinya juga. Bener, Gitu. bonus, anggapannya bonus. Iya, sahabat nih. Titipkan pertanyaan yang barusan ketawa Pak Ustadz. Iya. Puasa kalau nge-pots yang elektrik Pak Ustadz, itu batal nggak sih Pak Ustadz? Bodoh nggak sih Pak Ustadz pertanyaannya? Maksudnya kalau Pak Ustadz malu jangan dijawab juga nggak apa-apa. Titipan. Katanya cuma Indo gitu. Gitu doang kan, Con. Soalnya ada yang bilang katanya, nggak apa-apa kalau kayak gitu asal nggak pakai nafsu. Gitu, Pak Ustadz. Soalnya kalau asapnya dimasukin kan dikeluarin lagi, nggak ke dalam tubuh. Itu gimana Pak Ini Ustadz? jawabannya udah tahu. Boleh emang nggak? Kalau menurut saya nggak Nggak boleh. kan Pak Ustadz. Iya lah. Nggak boleh. Ya tahan lah. Tahan. Nafsuan Pak Ustadz. Seperti itu. Pak Ustadz, ini bentar lagi kita mau apa namanya? Buka puasa. Buka puasa. Buka puasa. Oh Kita iya. harus nyiapin takjil nih. Betul. Oh iya. Iya. Saya mau apa sih kalau di masjid puasa sebelum itu? Zikiran dulu. Pikiran dulu. Tadarusan. Tadarusan. Masya Allah. Ini tadi saya lagi keliling juga nih. Dia mau naktir saya buka puasa. Wah, cakep. Waduh. Berapa nih kita? Hah? Bisa. Begitu banyak Pak Ustadz. Waduh, makanya Biasanya kan Amin. orang di Amin. kalau minoritas duitnya banyak. Cina soalnya Pak Ustadz. Dia duitnya banyak banget Pak Ustadz. Ayo traktir kita berkah berarti orang puasa. Bisa, berkah. bisa. pamit deh nih. Belum. Nah, kita pamit dulu ya. Udah, hati-hati. Jangan Udah, sampai makan bareng Makasih lagi. banyak. Makasih banyak Makasih Pak banyak. Ustadz. Ntar kita nyusul Pak Ustadz ya. Siap. Ntar kita nyusul hati-hati Ya, Pak Ustadz. susul. Nanti masih di sini. Masih. Saya Saya duluan dah pulang. Ah, boleh Pak Ustadz. Istri nungguin. Iya. Oh iya, makasih banyak Pak Ya, Ustadz. siap, siap.